Untuk memulai pelajaran, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberikan kami berbagai anugerah dan pemeliharaan. Berkatilah kami semua agar kami dapat memahami kehendak firman Tuhan, terutama kehendak Tuhan atas gerejamu di dunia. Roh Kudus kiranya menerangi hati dan pikiran kami sehingga kami memahami pelajaran ini dengan baik. Iman kami dibangun, pengharapan kami tumbuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Daniel pasal 6 ayat 11 sampai 23. Pengantar. Pada bab 13 kamu telah belajar pemahaman konsep mengenai disiplin dan apa tujuan disiplin dalam keluarga maupun di sekolah. Sekarang kamu akan belajar bagaimana membangun disiplin pribadi. Mengapa disiplin pribadi amat penting? Jika kamu mampu mendisiplinkan dirimu sendiri, maka pada waktunya nanti kamu mampu untuk mendisiplinkan orang lain. Belajar disiplin amat bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Misalnya disiplin waktu. Jika kamu mampu menggunakan waktu dengan baik, maka kamu akan tertib belajar dan bermain pada waktunya. Oleh karena tertib belajar, kamu tidak pernah ketinggalan pelajaran. Jadi disiplin yang kamu terapkan itu berguna bagi dirimu. Manfaat lainnya adalah guru di sekolah senang karena tidak perlu susah payah memperingatkanmu untuk belajar. Demikian pula orang tuamu senang karena anaknya memiliki prestasi belajar yang baik. Jadi disiplin yang kamu terapkan juga berdampak pada orang lain, yaitu guru dan orang tuamu. Disiplin berguna bagi diri sendiri dan orang lain, terutama mereka yang memiliki relasi atau hubungan dengan kamu. Makna disiplin. Ada banyak keluhan mengenai disiplin masyarakat Indonesia. Misalnya, kita adalah masyarakat yang kurang menghargai disiplin. Lihat saja ketertiban dalam membuang sampah. Terkadang orang membuang sampah dari mobil yang sedang lewat. Ada juga sampah yang bertebaran di dekat perumahan, padahal warga membayar iuran sampah. Jam pertemuan sering mundur dari jam yang telah ditetapkan. Orang lebih muda kurang menaruh hormat pada mereka yang lebih tua. Orang berbicara di telepon genggam sambil mengemudi. Pada ketika mengemudi, seseorang harus berkonsentrasi agar tidak terjadi kecelakaan. Berbagai fenomena itu bukan merupakan sesuatu yang menggembirakan, bukan. Oleh karena itu, kita perlu membentuk disiplin pribadi sehingga kita menjadi bangsa yang kuat dan berdisiplin. Makna disiplin. Bacalah kitab Daniel 6 ayat 11 sampai 23. Teladan Daniel mengenai disiplin dalam ibadah adalah: 1. Daniel, Hananya, Misael dan Asaria adalah pemuda Yehuda yang dibawa ke Babel oleh Raja Nebukadnezar untuk dididik menjadi orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja. 2. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. 3. Di rumah Daniel, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya. 4. Raja menetapkan larangan agar
Barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan pada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua Zina. 5. Karena Daniel berketapan hati hanya menyembah pada Allah, maka ia dibebaskan dari bahaya itu karena malaikat menolongnya. Makna disiplin. Disiplin merupakan fondasi membangun karakter. Jika kamu baca berbagai buku mengenai orang-orang sukses, hal yang menonjol dalam diri mereka adalah disiplin. Hal utama yang menjadi penentu keberhasilan mereka ialah pembentukan disiplin diri. Memiliki disiplin diri membuat seseorang dapat menggunakan seluruh bakat dan kemampuannya untuk mencapai keberhasilan. Kemampuan disiplin diri bukan bawaan, melainkan kualitas yang diperoleh berkat pelatihan terus-menerus, sehingga disiplin menjadi kebiasaan hidup. Makna disiplin. Hal-hal apa saja yang dapat membentuk disiplin diri dalam diri seseorang? Menurut Benny Kogoya, ada beberapa ciri khas yang dapat menunjuk pada sikap disiplin. 1. Ketaatan dan kepatuhan. Taat pada aturan, norma dan etika yang berlaku dalam masyarakat, di sekolah, di rumah, maupun di mana saja. Misalnya, sebagai remaja, taat pada jam masuk sekolah, mengikuti pelajaran secara teratur, mengerjakan pekerjaan rumah dan tugas lainnya yang diberikan oleh guru, memberi salam pada guru, dan berlaku sopan baik melalui kata-kata maupun perbuatan. Makna disiplin. 2. Loyal terhadap norma dan aturan. Orang yang ingin menanamkan disiplin dalam dirinya adalah orang yang setia menjalankan aturan dan norma yang berlaku di sekolah, rumah, maupun dalam masyarakat. Ada aturan di sekolah bahwa peserta didik hanya boleh pulang setelah jam pelajaran selesai, kecuali ada kepentingan tertentu. Seseorang selalu setia menaati peraturan ini, menjaga nama baik sekolah dan keluarga setiap saat dimanapun berada, dengan cara tidak melakukan hal-hal yang tidak baik dan tidak sopan. Misalnya, tidak berkata kotor, tidak berkelahi dengan teman di sekolah lain. 3. Mampu membedakan tindakan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Peserta didik tahu dan paham mana tindakan yang sesuai dengan aturan dan yang tidak sesuai dengan aturan. Tidak hanya tahu tetapi menjalankannya dalam tindakan. Misalnya, jam masuk sekolah adalah pukul 7 pagi, maka kamu selalu masuk sekolah pada jam 7 pagi, kecuali terjadi peristiwa tertentu yang tidak direncanakan. Makna disiplin. 4. Mampu mengendalikan diri. Ada pepatah yang mengatakan musuh terbesarmu adalah dirimu sendiri. Apa artinya? Artinya manusia harus mampu menaklukkan diri sendiri, barulah mampu menghadapi tantangan lainnya. Kita harus mampu mengendalikan kemarahan, keinginan dari yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang ada dalam agama maupun budaya masyarakat kita. Banyak keinginan dalam diri kita yang terkadang jika diikuti akan membawa kita ke arah yang tidak baik. Misalnya, kamu ingin menggunakan waktumu sebanyak-banyaknya untuk bermain,
tetapi kamu harus belajar supaya tidak ketinggalan pelajaran. Maka kamu harus mengendalikan dirimu untuk tidak menggunakan waktu yang berlebihan untuk bermain. Atau ketika ulangan, kamu lihat banyak teman yang menyontek, kamu juga ingin melakukannya, tetapi kamu dapat mengendalikan keinginan itu. Berarti kamu dapat mengendalikan diri. Makna disiplin. 5. Terus melatih dan membiasakan diri mengikuti aturan, norma, dan tata tertib. Disiplin bukanlah ilmu yang hanya diajarkan, tetapi harus dilakukan tindakan hidup. Kamu hanya dapat membentuk dirimu sebagai pribadi yang disiplin jika kamu terus melatih dirimu untuk melakukannya setiap saat, kapan dan di mana saja. Hal itu harus dilakukan secara konsisten atau terus-menerus. Kamu pasti merasa amat berat, bukan? Mulailah dari hal-hal yang paling sederhana. Misalnya datang tepat waktu dan menyeimbangkan waktu untuk belajar, berdoa, membaca Alkitab, dan bermain. Dapatkah kamu melakukannya? Apakah yang dimaksud dengan disiplin diri? Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, disiplin berarti melatih batin dan watak supaya perbuatannya menaati tata tertib. Disiplin diri berarti melatih diri melakukan segala sesuatu dengan tertib dan teratur secara berkesinambungan untuk meraih impian dan tujuan yang ingin dicapai dalam hidup. Mengapa remaja membutuhkan disiplin diri? Remaja adalah makhluk individu dan sosial. Sebagai makhluk sosial, remaja hidup bersama orang lain, bersosialisasi dengan orang lain. Sebagai individu, seseorang membutuhkan aturan dan norma kehidupan yang dapat dijadikan pegangan dalam membangun diri sendiri, dan itu diperoleh melalui disiplin. Sebagai makhluk sosial yang berinteraksi dengan orang lain, entah itu teman, orang tua, keluarga, dan lain-lain, maka seseorang membutuhkan panduan berupa aturan, norma yang mengatur hubungannya dengan orang lain sehingga tidak saling mengganggu dan merugikan. Melalui pelaksanaan aturan, tata tertib, dan norma yang berlaku, maka seseorang terhindar dari berbagai konflik yang dapat merugikan dirinya maupun dijauhi oleh semua orang. Mengapa remaja membutuhkan disiplin diri? Umumnya, disiplin menyediakan kebiasaan yang baik untuk dilakukan. Kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan secara konsisten pasti membawa manfaat bagi hidup kita. Kebiasaan yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik. Begitupun sebaliknya. Namun untuk membiasakan kebiasaan baik itu tidak mudah. Mengapa demikian? 1. Manusia memiliki sifat-sifat mendasar seperti cenderung bermalas-malasan, ingin hidup seenaknya, mengikuti keinginan hatinya, dan keinginan untuk melanggar peraturan yang ada. 2. Kita selalu menganggap norma aturan dan tata tertib sebagai sesuatu kewajiban atau beban yang harus dilakukan, bukan sebagai kesenangan. Pepatah mengatakan, kita akan lebih mudah menerapkan disiplin diri jika kita mencintai apa yang kita kerjakan. 3. Manusia cenderung cepat bosan jika melakukan kegiatan yang sama dalam jangka waktu lama. Mengapa remaja membutuhkan disiplin diri? Oleh karena itu, ada beberapa saran yang dapat kamu pelajari dalam kaitannya dengan membentuk disiplin pribadi
dalam dirimu menurut Denny Kagoya seperti berikut ini. 1. Meyakini bahwa disiplin adalah sesuatu yang positif. Contoh, kalau kamu disiplin belajar, kamu akan memperoleh hasil belajar yang baik. 2. Disiplin merupakan salah satu wujud ibadah. Melaksanakan disiplin berupa aturan, tata tertib, dan norma baik di rumah, di sekolah maupun dalam masyarakat merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada firman Allah. 3. Menjadikan disiplin sebagai kebutuhan hidupmu. Dengan demikian, kamu akan merasakan lapar dan haus akan disiplin seperti kamu membutuhkan makanan dan minuman. 4. Mampu menaklukkan keinginan dirimu sendiri yang tidak sesuai dengan tata tertib, aturan, dan norma yang berlaku. 5. Terbiasa melaksanakan aturan dan norma di sekolah maupun di rumah yang dimulai dari bangun dan tidur tepat waktu, tiba di sekolah tepat waktu, menyelesaikan tugas tepat waktu, berdoa dan baca kitab secara teratur, menghormati orang yang lebih tua, membagi waktu antara bermain dan belajar. Rangkuman. Disiplin merupakan aspek penting dalam kehidupan. Melalui disiplin, manusia membangun karakter dan kepribadiannya. Hidup disiplin merupakan salah satu wujud ketaatan pada Tuhan. Remaja yang menerapkan hidup disiplin adalah remaja yang menghargai waktu dan kehidupan yang Allah anugerahkan padanya. Hidup disiplin menyenangkan diri sendiri dan orang lain yang memiliki relasi atau hubungan dengan kita. Dibutuhkan keteguhan hati untuk terus menjadikan disiplin sebagai kebiasaan hidup.